Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjutkan pembahasan soal kuis 2, sistem instrumentasi dan metode pengukuran. Jadi di kuis 2 ini tuh mungkin lebih ke tentang pemrosesan sinyal ya. Nah, di sini kita disuguhkan mengenai ini ADC ya. Jadi analog to digital converter 8 bit dengan tipenya counting ADC. Nah, jadi ada dua tipe sebetulnya. Yang pertama tuh successive approximation register. Yang kedua nih ya ini counting ADC atau tipenya apa ya, ramp kalau nggak salah nama lainnya dari counting ADC ini. Dan diagram bloknya itu seperti di sebelah kanan ini. Nah, di sini dari counting ADC ini dia tuh terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada komparator. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa tegangan dari sensor itu dihubungkan ke saluran masuk ADC. Nah, itu tuh Vin yang di sini, yang di komparator ini. Ini adalah tegangan yang dimasukkan. Di sini ada namanya input voltage juga. Lalu ADC ini tuh menggunakan Vref-nya 5 volt ya. Oke. Nah, yang pertama, yang A, jika digital output pada ADC itu mengeluarkan nilai biner 1101, 0011, berapakah tegangan sensor yang terbaca oleh ADC tersebut? Ini sebenarnya adalah mengubah nilai ADC menjadi nilai tegangan sesungguhnya ya. Oke, mungkin aku coba buka kalkulator dulu untuk siap-siap. Nah, yang nomor 1 berarti kita cuma harus mengubah nilai ADC-nya ya, ADC biner. Nah, mungkin yang pertama itu adalah 1101 kan. Ini bisa kita ubah dari dari biner ke desimal kan. Kita konversi ke desimal. Karena ininya cara ngitung dari biner ke desimal itu kurang lebih kayak gini. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini tuh dia kan 0. Berarti ya ini 0 gitu. Ya udah. 2 pangkat 0 itu kan 1. Terus kita tambah dengan 2 pangkat 2 itu 4. Tambah 2 pangkat 3 itu 8. 8 tambah 4 tambah 1 itu berarti 13 kan. Berarti desimalnya itu 13. Nah, yang kedua itu ada 0011 gitu ya. Bener gak ya 0011? Iya, betul. Diubah ke desimal itu dengan cara yang sama. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 kan. Oh ya, sorry, ini jumlah ya. Oke. Tambah. Ini ada 1. Ini adalah 2. Nah, ini 0, ini 0 ya. Sehingga nanti dia menjadi 3. Kita udah dapet nih desimalnya kayak gini. Sekarang gimana cara ngubah dari ADC desimal menjadi tegangan sesungguhnya? Nah, jadi rumusnya itu kita bisa dapetin tegangan ADC ya, V ADC kali ya mungkin. Nggak tahu juga sih notasinya gimana. Tapi intinya kayak gini. Itu adalah nilai ADC dibagi 2 pangkat bit dari bit dari ADC-nya dikurang 1 dikali V referensinya. Nah, bitnya ini tadi dijelaskan dia adalah 8 bit kan. Berarti ya dia 2 pangkat 8 gitu. Jadi nanti kita bakal tulis misalnya untuk V ADC berapa ya? V ADC 13 dulu deh. V ADC 13 itu nilai ADC-nya kan 13 bagi 2 pangkat 8 dikurang 1 kali Vref-nya tadi 5 volt. Nah, berarti 2 pangkat 8 ini kan 256 dikurang 1. Jadinya nanti menjadi 13 per 255 kali 5 volt. Nah, ini kalau kita coba hitung itu 13 bagi 255 kali 5 ya. Kurang lebihnya 0,2549 volt. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu saat nilai ADC-nya 3 gitu. V3
itu adalah 3/255 kali 5 volt. Berapa ya? 3 bagi 255 kali 5. Kecil banget berarti. 0,0588 volt ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ini cara mengubah dari nilai ADC menjadi nilai tegangan sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu. Ya sederhana sebetulnya, yang penting kita hafal gimana cara bukan hafal cara, tapi rumus dari mengubah ya ADC menjadi ini, menjadi V yang sesungguhnya kayak gitu. Oke, itu yang 1A. Mungkin yang kedua ini kita disuruh lebih ke menjelaskan gimana sih prinsip kerja dari diagram blok ini. Dimulai dari clock, terus ada binary counternya, terus ada DAC-nya. DAC ini sebetulnya digital to analog converter ya. Jadi lucunya adalah ADC ini menggunakan DAC gitu untuk menggunakan prinsip ADC gitu. Nah, pada metode counting ini sebetulnya dia tuh melakukan pendekatan dengan ya counting dengan counter. Makanya di sini ada clock dan reset gitu. Nah, jadi gimana cara kerja dari diagram blok ini? Sebetulnya kita mulai dari ini dulu. Kita mulai dari mungkin dari latch-nya dulu ya. Latch-nya itu, jadi latch itu sebetulnya apa sih? Latch itu suatu komponen yang dia tuh bisa ngehold data digital dan bisa ngerilis gitu. Makanya di sini ada output kan, kayak gitu. Nah, konsep utamanya adalah dari latch ini, ketika misalnya kita baru mulai, latch ini tuh bakal ngasih reset ke counternya, ke binary counter ini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 lubang ini merepresentasikan bitnya. Nah, bitnya ini tuh kan berarti 8 bit kan. Berarti dia ngasih binary sebanyak 8 gitu. Yang nantinya tuh di counting terus dengan mengaproksimasi nilai dari DAC. Itu kan DAC itu dari digital menjadi analog kan, supaya dia menjadi dekat dengan input voltage-nya gitu. Nah, di sini syaratnya adalah A itu sama dengan 1. Ini A ya, mungkin output kali ya. A itu sama dengan 1 ketika Vin itu lebih besar dari VO. Nah, A-nya menjadi 0 ketika Vin itu lebih kecil sama dengan VO. Kayak aku asumsikan VO ya, ini kecil dan resolusinya agak kurang ini ya, agak kurang baik. Oke, nah intinya kayak gitu. Sehingga misalnya di awal latch itu memberikan trigger untuk reset counter gitu. Jadi dimulai dari 0. Dimulai dari 0, maka nanti kan ada 8 bit nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia akan memberikan bit pertama. Bit pertamanya itu kayak gini. 1. Lalu bit keduanya 2. Ya, dan seterusnya ke bawah sampai dia menjadi 1 semuanya. Kayak gitu. Nah, perhitungan ini tuh akan dihentikan ketika nanti Vin itu lebih kecil sama dengan VO, yaitu sama dengan 0 hasilnya tuh. Jadi latch ini dia disetting ketika output komparatornya dari 1 menjadi 0, latch ini akan menahan data dan dia akan mentransferkan data input ke outputnya. Sehingga kalau misalnya nih tegangan inputnya misalnya berapa ya, Vin nya 5 volt gitu ya, terus ya nanti dia akan menghitung terus sampai akhirnya ketika V out gitu ya,
itu dari sini itu lebih besar dari Vin ya, atau mungkin sama gitu ya, sama dengan 5 volt, otomatis nanti si latch ini dia bakal dikirim data dari komparator, sehingga komparator ngasih angka 0. Ketika angka 0 itu datang, ya udah latchnya bakal nahan data biner. Misalnya data biner berapa ya, ini misal aja ya, misalnya ini nggak pakai perhitungan ADC yang tadi, tapi kalau mau coba hitung boleh. Jadi caranya pakai yang tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya gini gitu ya. Nah, atau enggak gini deh, terus nanti dia dikirim ke outputnya, sehingga kita peroleh nilai digitalnya kayak gitu dari latch yang ada di situ. Jadi ya gimana caranya konsep tadi kalian tuangkan dalam narasi, dan ya itu menjelaskan mengenai diagram sederhana dari counting ADC ini gitu. Nah, selain itu sebetulnya ada cara lain, atau mungkin kita langsung aja coba ya bahas mengenai SAR gitu ya. SAR itu apa ya? Tadi itu Successive Approximation Register ya. Ya, jadi ini aku ada gambarnya. Ini kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi ini dari buku apa ya? Malvino kayaknya, Malvino Digital seingatku. Ya, jadi di sini kita dapatkan sebuah ilustrasi yang cukup powerful dari Successive Approximation Register. Nah, ini dari A, B, C, dan D. Nah, MSB, trial. Jadi, bedanya counting ADC, ya counting ADC sesuai namanya dia nge-counting kan. Jadi ngasih datanya cocok atau tidak. Ternyata masih belum cocok, 1 dari komparatornya ngasih 1, berarti masih jalan. Latch-nya nggak akan berhenti, dia bakal ngasih jalan terus. Nah, makanya dia bakal nge-trigger clock dari binary counter. Trigger clock ini buat nambah counter di binary-nya, supaya nanti dia jadi nambah nilai digitalnya. Nanti ngasih ke DAC lagi, kira-kira apakah tegangan dari digital ini sudah sama dengan Vin? Kalau ternyata belum, oke, lanjut lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, bedanya adalah Successive Approximation Register, misalnya di sini adalah tegangan yang diberikannya tuh 5,1 volt gitu ya. Nah, ini. Nah, karena dia diberi 5,1 volt, kita harus lihat nih, kira-kira dari sini kita ngasih dulu most significant bit. Ya, most significant bit. Jadi cara ngitungnya beda. Kalau dari ADC counting tadi kita mulai dari kanan, ini kita mulai dari kiri. Kita kasih yang signifikan, most significant. Ini kan dia 4 bit nih. Kita kasihlah yang bit keempatnya, 2/3-nya. Ternyata 2/3 ngasilin 8 volt kan. Itu tuh itu tuh dia terlalu tinggi. Makanya karena dia terlalu tinggi, di sini dikasih tahu reset. Jadi dia bakal jadi 0 lagi. Setelah kita coba lihat, oh iya, dia jadi 0 lagi. Kayak gitu. Nah, lanjut. Sekarang ke bagian kedua di B. Ini dia di 2/2 trial. Jadi kayak gitu ya. Dari most significant, terus kalau misalnya ini di keep gitu ya, ini nanti dia bakal lanjut ke sini. Kalau misalnya ini di reset, ini jadi 0, ini jadi 1. Nah, ini di reset lagi jadi 1. Misalnya ini di keep jadi 0. Jadi 1, ini jadi terus misalnya yang setelahnya itu di reset lagi jadi 0, dan seterusnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini Successive Approximation Register. Tujuannya adalah kita mencari tegangan yang dihasilkan dari DAC ini sedemikian rupa sangat dekat dengan Vin-nya, kayak gitu. Nah, ini kan dia di keep ya. Karena dia di keep, berarti dia bakal tetap 1. Nah di sini dia bakal tetap 1 kan. Nah, tapi konsekuensinya dia bakal dihitung juga sebagai tegangan nantinya. Nah, makanya ketika 2/1 ini ternyata
jadi 6 volt. Wah, 6 volt lebih besar dari 5 volt. Gak bisa reset. Makanya dia gagal di situ. Akhirnya karena dia gagal, dia nggak lolos, ya udah kita reset sehingga dia jadi 0 lagi di sini kan. Dan kita keep yang terakhir. Nah, 1 ditambah 2 pangkat 2 itu 4, hasilnya 5 volt. Dan ini adalah 5,1 volt. Wah, cocok nih. Dia udah dekat. Ya udah, selesai deh. Dia udah nggak akan ngasih aproksimasi lagi. Dan ini tuh terjadi di LSB atau last significant bitnya. Last atau least ya? Kayaknya least deh. Sorry, least ya. Most dan least. Kayak gitu. Nah itu jadi untuk prinsip successive approximation register. Bedanya ya kalau tadi dia pakai counter binary, ini pakai register gitu. Ya kalian boleh cari mungkin tentang bedanya register dan counter. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perbandingannya, counting itu dia naik terus kan. Nah sedangkan successive approximation ini dia diuji tiap bitnya dari yang most significant paling kiri ke paling kanan gitu, kayak LSB least significant. Terus kalau waktu konversinya sendiri sebenarnya kalau counting ADC itu dia tergantung besar dari nilai V inputnya. Kalau semakin besar dia semakin lama juga gitu. Sedangkan kalau successive approximation ya itu tetap dia misalnya berapa bit, misalnya 4 bit, ya berarti untuk 4 bit dia tepat akan 4 langkah gitu untuk aproksimasinya. Kalau 8 bit 8 langkah juga dengan langkah-langkah seperti ini. Dia bakal terus mendekat. Jadi semakin tinggi resolusinya harusnya semakin dekat dengan tegangan referensinya gitu. Nah, kecepatannya untuk counter itu justru jujur lama karena ya tadi hitung-hitungnya satu-satu ya. Sedangkan kalau SAR itu ya lebih cepat gitu pastinya karena dia kan pakai metode ini. Dia kayak tebak-tebakan lah istilahnya. Nah, terus karena dia pakai register si apa ini namanya? SAR itu dia lebih apa ya? Lebih ke nge-update bitnya gitu. Sedangkan kalau counter tuh dia di reset kan. Kalau misalnya udah selesai konversi dia reset lagi, udah konversi reset lagi, makanya agak lama gitu kayak gitu. Walaupun lamanya relatif ya karena kan mesin bekerja dengan sangat cepat gitu. Dan ya mungkin untuk yang SAR ini lebih kompleks juga, dan tapi dua-duanya pakai komparator ya, mungkin seperti itu sih. Jadi ya kurang lebih kayak gitu untuk perbedaannya. Siapa tahu nanti keluarnya yang SAR gitu ya di UTS, kita nggak tahu. Oke, mohon maaf recordingnya sempat terhenti, jadi kita lanjutkan lagi. Ini nomor 2 tuh yang ini ya. Jadi dari alat ukur IV meter dapat mengukur hambatan dari suatu material melalui informasi tegangan dan arusnya. Jadi kita bisa nyari hambatan dengan rumus V dibagi I. Ini dari hukum Ohm ya. Dan suatu material ini tuh menghasilkan nilai tegangan yang terukur dan arusnya. Jadi kita udah tahu informasinya gitu. Nah, yang ditanyakan untuk bagian A itu sebenarnya hambatan dari material tersebut lengkap dengan galat atau ketidakpastiannya. Untuk hambatan mungkin kita langsung cari aja sih sebetulnya. Kita bisa langsung pakai rumus dari hukum Ohm tadi. Caranya sangat sederhana. Kita konversikan dulu aja mungkin ya. Kita konversikan nilai arus. Jadi arus ini udah 214. Seharusnya jadi 0,214 plus minus 5. Bukan 5. 0,005 ampere ya. Kayak gitu. Jadi dua-duanya dikonversikan menjadi ampere. Kita pindahin ke sana aja deh. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari R-nya. Ya, R itu kan V dibagi I ya. Dengan jelas kita bisa peroleh 10 bagi 2,4. Kok 2,4? 0,214, sorry.
0,214. Kita hitung pakai kalkulator. Itu sekitar lah ya. Mungkin kita ini aja. Bulatkan aja, itu 46,73 ohm. Kayak gitu. Nah, tapi kita harus ingat di sini di soalnya tuh disebutkan kita disuruh mencari galatnya atau ketidakpastiannya. Nah, di PowerPoint sebetulnya di kelas 03 itu dijelaskan mengenai perambatan galat. Jadi kita tuh bisa ngasih penggabungan galat gitu. Dengan cara ya tinggal jumlahin aja galatnya. Seharusnya sih seperti itu ya. Tapi untuk fungsi ini tuh kita bisa nyari galat relatifnya dengan cara seperti ini. Delta R bagi R kuadrat sama dengan delta V bagi V kuadrat tambah delta I bagi I kuadrat. Nah, kita bisa tahu delta R per R ini dapat diperoleh dengan adanya delta V dan delta I kan. Nah, kita tahu delta I-nya kita tahu delta V-nya dan delta I-nya. Delta V kan 0,1 volt dan delta I 0,214 ampere. Nah, jadi dari hubungan ini nanti kita bakal peroleh nanti delta R itu ya ini kan kuadrat, nantinya jadi bakal diakar gitu. Dikali R kayak gitu. Nah, kita hitung sebenarnya kalau dihitung ya kalian hitung aja mungkin delta V-nya masukin gitu ya. Ini 0,1, V-nya tadi 10 ya, sorry. 10 ya. Nah, 10 terus dikuadratin, delta I-nya itu 0,005, I-nya itu 0,214 kuadratin. Nanti kita dapat nilai delta R sama dengan akar dari ya ini setelah dihitung seharusnya 0,006457 dikalikan belum dikali sih. Ini aku aproksimasi jadi 0,0254 sekitar segini. Ini masih per R, sorry. Nah, sehingga kita bisa cari galat dari delta R 0,0254 kali R. R-nya berapa? 46,73 kayak gitu. Nah, ini akan menjadi 1,19 ohm. Atau bisa jadi 1,2 ohm aja lah ya, biar gampang. Sehingga nanti fungsi R-nya itu menjadi 46,7 plus minus 1,2 ohm. Bukan fungsi R, sorry. Tapi resistansi beserta galat. Seperti itu. Nah, oke, sorry. Yang kedua, yang bagian B, apa yang dimaksud dengan galat sistematis dan galat random? Ya, galat sistematis itu mungkin lebih ke hal-hal teknis. Pada contohnya ya ketika misalnya ada kerusakan komponen atau apapun. Ini mungkin teori-teori aku skip ya. Maksudnya bisa dibaca aja. Jadi intinya ya galat sistematis itu yang berhubungan dengan sistemnya gitu. Kayak misalnya kita menggunakan penguat yang istilahnya tidak ideal gitu untuk digunakan pada pengukuran. Kan biasanya kita menggunakan penguat instrumentasi gitu untuk hal-hal yang sifatnya mengukur. Tapi di sini kita pakai penguat diferensial gitu. Salah satu contohnya itu adalah galat-galat sistematis gitu. Dia nilainya tetap. Dia memberikan galat yang tetap. Dan galat ini tuh bisa kita bisa selesaikan dengan ya salah satunya memberikan feedback gitu contohnya ya, dengan feedbacknya itu feedback lingkungannya gitu, maksudnya yang sama dengan galat yang sistematisnya. Jadi kita bisa track gitu galatnya karena dia sistematis. Terus kita juga bisa kalau di lab kan mungkin galatnya kita tahu berapa gitu ya dari yang datasheet seharusnya. Nah, itu bisa kita kalibrasi kayak gitu. Jadi ya mungkin ini lebih ke lebih ke istilahnya teori banget. Dan kalau galat random itu biasanya galat akibat kesalahan pembacaan gitu. Jadi sifatnya tuh random, di mana aja bisa terjadi. Kayak human error gitu ya. Sifatnya tuh nggak bisa diprediksi. Contohnya ya kita ngukur sesuatu dan ternyata ini
dia salah baca gitu orangnya. Harusnya 25,4 misalnya, jadi 26,4 gitu. Itu kan galat 1 derajat Celcius gitu contohnya. Ya mungkin bisa dicari-cari aja untuk mereduksi galat random gimana, untuk penyebab galat sistematis gimana. Nah mungkin kita langsung ke bagian nomor 3 aja. Oke, di bagian nomor 3 ini pada rangkaian elektronik sering digunakan filter, baik berupa filter analog maupun filter digital gitu ya. Nah, untuk mereduksi noise pada sinyal atau data. Jadi misalnya alat Anda memiliki frekuensi sinyal yang berada di bawah frekuensi 10 kHz. Nah, oke. Kita ganti dulu aja mungkin ya. Kita pindahin ke sini. Gimana cara crop? Hilang. Nah ini dia. Oke, kita crop. Nah oke. Nah yang A itu rancanglah filter analog untuk alat tersebut lengkap dengan gambar rangkaian dan nilai komponen-komponen di rangkaian tersebut. Jadi sebenarnya filter analog ini itu lebih ke materi elektronika semester lalu ya harusnya. Nah, jadi dalam materinya elektronika itu ada yang namanya filter ya, rangkaian filter. Filter ini terdiri dari 3 jenis. Ada low pass filter, ada high pass filter, dan ada band pass filter. Apa bedanya? LPF itu ya low pass ya. Low pass F. Ini high pass F. Low pass itu ibaratnya kamu hanya boleh masuk kalau kamu berada di bawah ini. Nah, gimana ya? Analoginya jelek. Mungkin kamu baru bisa masuk kalau kamu tidak lebih tinggi dari sekian frekuensi cut off gitu. Kayak gitulah kurang lebih istilahnya. Nah, LPF itu kalau misalnya kita pakai yang passive filternya, dia terdiri dari resistor dan kapasitor yang masuk ke ground. Kayak gitu. Terus ini adalah V outputnya. Terus ini adalah tegangan sumber, misalnya ya AC gitu ya. Kenapa AC? Ya karena dia frekuensi kan. Pasti karena ada fasa, ada frekuensi, dia harus gelombang sinusoidal atau tegangan bolak-balik. Nah, ini Vin. Akibatnya kita harus menghitung frekuensi cut off dari si filter analog ini. Nah, frekuensi cut off ini, oh ya mungkin aku jelasin lagi. Itu tadi untuk low pass ya. Jadi kebetulan nih karena alatnya itu memiliki frekuensi yang berada di bawah frekuensi 10 kHz. Ya udah sederhananya kita mau meloloskan sinyal yang di bawah 10 kHz dan membuang yang di luarnya gitu kan. Ya itu sangat mudah gitu. Jadi kita butuh frekuensi cut off dia 10 kHz untuk low pass filter. Sehingga ya udah kita cari aja dari situ. Nah, yang high pass filter itu kebalikan dari low pass filter. Kalau high pass filter itu memperbolehkan suatu sinyal di atas frekuensi cut off itu dia lolos gitu. Si F ini tuh lolos. Jadi ya contohnya kan tadi low pass ya. Low pass tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya dia sinyalnya di luar sini, dia ya nggak lolos gitu. Tapi kalau sinyalnya di dalam sini dia lolos. Kayak gitu. Nah, kalau high pass itu kebalikannya kan, kayak gitu. Jadi ya ini nggak lolos, ini lolos, kayak gitu. Kalau band pass itu dia ada di rentang frekuensi tertentu, F1, F ya pokoknya begitulah ya. F1, FC1, F, FC2. Jadi nanti dia kurang lebih bakal membentuk kayak gini. Ya kayak gitu sih. Jadi bakal ada kayak ini yang masuk lolos. Nah, sedangkan yang lain di luar sini itu dia tidak lolos. Jadi ada rentang tertentu gitu untuk band pass filter. Nah, karena kita butuhnya hanya low pass filter dalam hal ini, ya udah kita pakai low pass filter aja. Rangkaiannya ya seperti ini. Oke.
Mungkin nggak akan aku gambar secara lengkap ya, tapi aku gambar filternya aja. Untuk filter analog ini sangat sederhana. Kita mencari frekuensi cutoff-nya itu bisa mencari dengan 1/2pi RC. Jadi ini tuh dari buku Floyd. Ya, buku Floyd kalau nggak salah. Jadi intinya kayak gitu. Ini kan untuk filter order 1 ya. Jadi hanya satu pasang komponen RC doang di sini. Nah, bisa aja dia tuh kayak gini. Terus ada lagi gini. Terus nanti V out-nya di sini gitu. Bisa kayak gitu. Itu namanya filter order 2 dan seterusnya. Nah, frekuensi cutoff tuh kan kayak gini. Karena kapasitor itu sulit mencari yang fleksibel nilainya, jadi kita tetapin aja gitu untuk si kapasitornya. Misal kan kita butuh frekuensi cutoff-nya 10.000 ya, 10.000 nih. Berarti 1/2pi RC. Nah, kita ingin supaya komponen yang kita cari untuk R dan C-nya itu mudah gitu. Nah, aku biasanya mematok kapasitornya dulu. Karena kapasitor itu terbatas untuk besaran-besarannya. Nah, kita asumsikan aja pakai kapasitor 10 mikrofarad gitu ya. Kalau nggak salah ada sih, ya harusnya ada ya. Nah, berarti kita bisa mencari R itu kan sama dengan berapa tuh? 10.000. Sorry. Coba lihat dulu. RC naik. Ntar dulu kita lihat dulu, kita naikin dulu. RC-nya naik. 1/2pi 10.000 ya. Kali. Ya oke. Nah, sehingga R-nya kita bisa cari 1/2pi 10.000 10 kali 10 pangkat min 6 atau 10 atau 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini farad. Dan nah, oke. Kita ingin mencari nilai ini. Ya udah, dengan kalkulator harusnya kita bisa menemukan nilai resistornya. Nah, berarti kegedean gak sih untuk segini? Kita coba aja dulu ya. 1/2pi kali 10.000 tuh kan, oh ya, suatu ini 10 pangkat 4 ya. Ini coret 10 pangkat min 1 berarti kan. Berarti ya 10 pangkat min 1. Ya kurang lebih. Oh, R-nya berarti terlalu kecil dong. Koma-koma nih. Mungkin kita perkecil lagi aja. Kita ini lagi aja. Perbesar lagi aja. Gimana kalau ininya 1 mikrofarad gitu ya, kapasitornya. Nah, intinya ya jadi kita ingin kan yang penting frekuensi cutoff-nya itu ya 10.000 kan. Ya udah, kita atur-atur aja gimana caranya supaya kita dapat R-nya berapa dan C-nya berapa. Dan kita selesai ngerjain ini. Harusnya sih seperti itu ya. Ini untuk yang A. Nanti kalau misalnya ini 1 kali 10 pangkat min 6 malah lebih ini ya. Coba kita lihat dulu deh. 2pi kali 10 pangkat negatif 2 ya. Iya, malah lebih kecil ya. Ya pokoknya gitu deh. Jadi kurang lebih metodenya kayak gitu ya. C-nya berapa gitu bisa kalian tentukan. Ininya bebas. Ya nanti kita bakal dapat sama dengan titik-titik ini frekuensi apa? R dan C untuk frekuensi cutoff-nya di 10.000. Jadi kan nanti dia di bawah 10.000 gitu untuk low pass filter. Seperti itu. Oke. Ini nggak akan aku hitung ya, mohon maaf. Sifatnya tentatif banget sih sebenarnya. Ya tapi nanti bisa dicari kayak gitu deh. Ya intinya konsepnya dapat lah ya. Nah, yang kedua itu yang B. Nah, B ini itu dia membahas moving average, yaitu salah satu filter digital yang banyak digunakan. Jelaskanlah prinsip kerja dari filter ini. Oke. Jadi gini, moving average itu adalah merata-ratakan data yang kita peroleh. Ibaratnya kayak gini. Dia tuh memprediksi data
yang sesuai window size-nya. Window size-nya ini tuh menentukan seberapa besar data yang ingin kita rata-ratakan, dan nanti seterusnya bakal seperti itu. Makanya rata-ratanya ini tuh bergerak kan, maksudnya dalam artian moving average gitu ya, rata-rata yang bergerak. Contohnya gini, misal ada data 25, ini data suhu misalnya 26, 25, 25, terus tiba-tiba 50, terus tiba-tiba lagi 25, terus tiba-tiba lagi 27, dan seterusnya. Ini berarti ada ada lonjakan kan. Di sini tuh berarti ada noise gitu. Ini tuh terlalu tinggi. Nah, moving average itu kurang lebih kayak gini. Dia kalau misalnya window size-nya 3 gitu ya. Nah, window size-nya 3 berarti kalau ada 3 data kayak gini, dia nanti bakal memprediksi data yang keempat. Dan setelah nanti data yang keempat diprediksi, dia tuh akan menggerakkan rata-ratanya itu yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini, dan bakal berlaku seterusnya. Nah, ini window size-nya maksudnya. Jadi jendelanya bakal tetap sama gitu. Set kayak gini dan seterusnya. Fungsinya apa? Jadi nanti kan hasil dari window size masing-masing ini akan menjadi data. Ini akan menjadi data di sini, dan ini akan menjadi data di sini gitu kan. Nanti si lonjakan yang seperti ini itu akan terkena rata-rata tersebut, sehingga dia tuh mengaproksimasi data yang awalnya tuh merupakan noise dari lonjakan menjadi data yang berdekatan gitu sama yang sebelumnya. Makanya dia bisa dipakai sebagai filter. Kurang lebih seperti itu konsep dasarnya. Nah, kita coba contoh aja kali ya. Sebentar, aku nyari data contoh dulu deh. Nah, ya mungkin kita coba ya. Ya oke lah, kita coba aja data yang ini kali ya. Gak tahu nih enak atau enggak, kita hitung aja. Nah, sesuai dengan istilahnya tadi, kita merata-ratakan 26 tambah 26 tambah 25, terus kita bagi 3 gitu kan. Kalkulator aja deh biar cepet ya. 26 tambah 26 tambah 25 kita bagi 3 itu adalah 25,6. Nah, ini masih berdekatan sama yang ini kan. Ini data aktual. Ini adalah aproksimasinya. Aprox dari moving average. Ini masih dekat. Nah, terus kita ubah ke window size yang biru. 26 tambah 25 tambah 25,6 dibagi 3. Itu jadinya 25,53. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nih, ini adalah data prediksinya. Data yang difilternya, sorry. Data hasil filter dari moving average-nya. Karena di sini sebagai filter ya. Nah, ini adalah data aktualnya. Sehingga data yang aktual itu anomali menjadi data yang terfilter gitu. Maksudnya datanya yang lonjakannya hilang. Jadi dia lonjakannya 0,53. Enggak sedrastis yang dari 25 ke 50 atau setengahnya gitu. Nah, ini adalah moving average. Jadi ini adalah filter digital yang banyak digunakan. Dan memang fungsinya tuh untuk menghindari lonjakan-lonjakan seperti ini. Cuman ya lagi-lagi pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu bisa menyebabkan lagging data gitu. Jadi datanya tuh lambat. Ketika misalnya window size-nya lebih besar dari 3 ya, 5, 10 dan lain sebagainya. Itu lebih ke bikin lambat aja gitu pemrosesan datanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya moving average ini digunakan untuk rangkaian-rangkaian sederhana ya. Contohnya pada percobaan kita di Termistor.
Ya moving average ini berguna untuk mengurangi noise yang dihasilkan akibat adanya lonjakan-lonjakan seperti ini, seperti itu. Sehingga yaitu untuk filter moving average. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembahasan soalnya yang bagian kuis 2. Ini mohon maaf sekali lagi, resistornya bisa dicari sendiri aja untuk yang optimal. Resistor tuh bisa ya dari rentang 1 kilo ohm gitu kan yang mudah dicari, 2 kilo ohm dan seterusnya. Atau mungkin kita coba cari aja ya, penasaran sih, tapi ya kita harus lihat dari kapasitornya dulu, karena kapasitor tidak fleksibel nilai dari resistornya. Jadi kita bisa nentuin dengan bebas, yang penting kombinasi dari FC ini bakal 10.000 gitu. Nah ini kan 1/2 pi RC itu bakal 10.000. Gimana pun kita harus cari R sama C nya, ya RC nya berapa supaya dia menjadi 10.000, seperti itu. Atau mungkin kalau kita coba cari ya pakai kalkulator, RC itu kan berarti 1/2 pi kali 10.000 kan. Kita coba ya, 1/2 pi kali 10.000. Nah ini RC. Itu jawabannya kurang lebih 1,591 gitu kali 10 pangkat min 5. Ini gede banget, kecil banget. Ya pokoknya atur-atur gimana caranya, R-nya ya cari yang lazim. Itu ya berarti 1,591 kali 10 pangkat min 5 dibagi C-nya berapa. Kalau misalnya tadi 1 mikrofarad, coba kalau 1 picofarad ya. 1 picofarad ada nggak ya? Satu picofarad kecil banget ya, tapi kita coba deh. 1 kali 1 pangkat min 12 PF. PF udah F ya. 1 pico tuh 1 miliar, triliun ya, triliun. Sehingga ini kebanyakan sih harusnya. Kali 10 pangkat 12 kurang 5. 12 kurang 5 berapa? 7 kan? Ya 1,591 kali 10 pangkat 7 itu sebenarnya ini oke sih buat nyari resistor ini. Ini boleh, atau mungkin bisa di ini 1 nanofarad aja ya. Bisa juga yang resistornya mungkin 1 kali 10 pangkat min 9 farad. Jadi ya 9 kurang 5 itu kali 10 pangkat 4 ohm, atau ya sekitaran 15 kilo ohm lah ya, kurang lebih 15 ya pokoknya segitulah ya. Ya jadi intinya kita bisa cari sesuai kebutuhan kita. Iya 15 kilo ohm ya. Jadi kalau misalnya nambah 15 kilo ohm boleh, kalau enggak ya 10 pangkat 7 ini berarti berapa nih? 1 mega atau 10 mega? Ya 10 mega ohm mungkin ya. 15 mega ohm mungkin. Ya itu sesuaikan aja dengan adanya komponen yang kalian punya. Nah ini kapasitor tuh jadi terbatas, jadi utamakanlah cari resistornya dibandingkan kapasitor. Jadi seperti itu untuk pembahasan soalnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.